Hah? Anak laki-laki siapa? Nggak tahu aku, Sani, seram kali dia. Masa pagi-pagi di rumahku ini udah ada setan? Entah apa yang ganggu Kak Tia waktu itu, Nadia ya. Tapi yang jelas gangguan itu kembali berulang pada sore harinya. Pagi diganggu, sore diganggu. Karena nggak tahan, Kak Tia pun langsung mengemasi barang-barangnya ke dalam koper dan bilang, Sani, aku minta maaf. Teteh nggak bisa nemenin kamu sampai Habibi pulang. Rumah ini banyak hantunya. Kalau kau suruh aku seminggu di sini udah nggak tahan, Teteh mau pulang aja, kata dia. Melihat Kak Tia yang ketakutan dan mau pulang, Wak Sani pun yang nggak bisa kucegah lah, Nadia. Biar balik-balik lah kau. Itu lakukan. Dan setelah Kak Tia ini pergi, Sani pun langsung mengabari Habibi mengenai kejadian tadi. Mendengar hal itu, tentunya Habibi juga ikutan panik, Wak. Dia panik bukan karena Kak Tianya diganggu sama setan itu, enggak. Ya kasihan lah bininya jadi sendirian di rumah kan. Ini apa nih yang tadi melayang-layang dekat luar jendela nih? Oh, burung. Walah, lucu kali ada burung. Karena panik kan, Habib pun langsung buru-buru menelpon orang tuanya yang ada di Bandung untuk datang ke Surabaya, Wak, menemani Sani. Dan alhamdulillahnya kedua orang tua Habibi pun mau tuh berangkat pada saat itu juga. Tapi secepat-cepatnya mereka berangkat, jarak dari Bandung Surabaya ini kan nggak jauh, Wak. Nggak dekat kan, Wak. Mereka nggak naik pesawat, pakai kendaraan darat. Itu ya butuh waktu berjam-jam kan sampai mereka ini datang dan bisa menjaga siapa ini si Sani. Dan dalam rentang waktu itu, yang mau nggak mau Sani pun harus sendirian dulu lah di rumah. Pas lagi sendirian ini lah, Wak, tiba-tiba Sani merasa perutnya tiba-tiba kram. Waktu itu dia menduga itu cuma kontraksi palsu aja karena HPL aku masih sekitar 2 minggu lagi, Nadia. Perlahan-lahan Sani pun berjalanlah menuju kamar untuk beristirahat. Pada saat itu waktu sudah sangat sore, Wak. Sani hanya bisa rebahan sambil memejamkan mata dan menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Gak lama kemudian Sani tiba-tiba merasa seperti ada seseorang yang ikut duduk di samping dia. Padahal dia sendirian di rumah tuh kan, Wak. Dan di saat yang bersamaan, nah disinilah Sani juga mencium wangi melati lagi yang tiba-tiba semerbak. Nah, di situ Sani udah mulai ketakutan. Aku terus kupejamkan mataku, nggak mau kubuka. Nah, kupikir hilang sosok di sebelah ini. Ternyata enggak, Wak. Sosok itu betah duduk di sampingnya si Sani. Bahkan perlahan-lahan dia mulai mengelus-ngelus perut buncitnya Sani. Kaget karena perutnya dielus, Sani pun seketika mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dengan segala keberanian yang aku punya, Nadia, aku bilang, kau nih siapa? Janganlah ganggu anakku. Bukannya menjawab pertanyaan si Sani, Wak, sosok di sampingnya itu masih aja terus mengelus perutnya si Sani dengan sangat lembut sambil menyanyikan sebuah lagu. Tak lelo 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 ledeng neng anakku bagus, kayak gitu mungkin kan. Dan anehnya, Wak, bersamaan dengan senandung lagu itu, Sani merasa kram di perutnya hilang. Suara nyanyian itu terdengar sangat lembut dan sangat menenangkan Nadia. Tapi karena aku tahu kalau sosok ini bukanlah manusia, lagi-lagi aku nanya lagi kan, kau ini siapa? Aku mohon janganlah ganggu anakku. Nah, terus, Wak, samar-samar sosok itu menjawab, wes maghrib, jangan lupa sembahyang, Duk. Dan setelah sosok itu mengatakan hal tersebut, Sani pun langsung membuka matanya. Tapi, Wak, pada saat dia melihat ke sekeliling, ternyata pada saat itu nggak ada siapa-siapa, cuma sendirian aku di kamar tuh. Nah, di tengah rasa takutnya ini, Wak, Sani pun langsung buru-buru mengambil air wudhu dan sholat. Dan setelahnya karena dia cemas berada di rumah sendirian, Wak, Sani pun berjalanlah ke depan rumah untuk mencari angin segar. Nah, tepat di situlah, Wak, Sani bertemu lagi dengan 3 sekawan anak-anak kecil tadi kan, si Philip, si Beatrix, sama si Putih. Melihat kedatangan 3 anak itu, Sani pun merasa senang kali. Kalian sini kata. Halo tante mau kemana? Kata mereka kan, tante takut sendirian di rumah, mau keluar bentar nih cari angin. Kalian mau nggak nemenin tante? Ih, mau ikut kata mereka. Yuk kita ke sana yuk, ke warung di sana, kata si tante ini kan. Oh, oke tante. Nah, tuh singkat cerita, Sani yang lagi hamil besar ini berjalanlah dia beriringan menuju ke warung bersama 3 anak itu. Dan setelah berjalan beberapa jauh, mereka dikejutkan dengan suara delman yang tiba-tiba mendekat dari belakang. Waktu dilihat, ternyata delman siapa? Delmannya Mang Basir. Dengan ramah, Mang Basir pun menyapa, mau kemana, Neng, malam-malam kayak gini? Oh, mau cari angin aja, Mang, mau ke warung depan, katanya. Oh gitu, ya udah yuk naiklah ke delmannya Mamang. Daripada jalan, kata si Mamang, beneran, Mang, nggak apa-apa, nanti malah ngerepotin pula. Enggak kok, nggak apa-apa, kita searah kok. Yuk naik, kata si Mamang. Dengan perasaan gembira, Sani sama 3 bocah tadi pun segera naik ke delmannya Mang Basir. Dan Mang Basir pun mengantarkan mereka sampai ke persimpangan yang memang tidak terlalu jauh dari warung. Jadi nggak langsung di depan warung, Wak, macam depan simpang, jalan kok dikit adalah itu warung tuh. Nah, pas si Sani turun, Wak, anehnya 3 anak kecil tadi nggak mau ikutan turun. Sani nanya lah, kok nggak pada turun kalian?
kami mau ikut kakek Basir naik delman lagi aja tante, enak seru kata mereka. Oh alah ya sudah lah tante, jalan ke sana dulu ya ke warung, hati-hati ya kalian. Makasih banyak ya Bang Basir kata si Sani. Oh iya Neng, sama-sama. Pergilah mereka. Sani pun berjalanlah sendirian menuju ke warung, dan kebetulan pada saat itu warungnya lagi rame kali Wak, karena mereka yang ada di